Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA bergabung untuk menyampaikan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, unjuk rasa berlangsung di sejumlah kota Amerika memprotes perintah tinggal di rumah di beberapa negara bagian yang disebut terlalu ekstrim dan melanggar hak warga. Di Lansing, ibu kota Michigan, ribuan pemrotes memblokir jalanan dengan mobil-mobil mereka dan meminta gubernur Michigan melonggarkan perintah tinggal di rumah sehingga bisnis bisa dibuka kembali dan warga dapat mulai bekerja lagi. Gubernur Michigan memperingatkan, para pengunjuk rasa ini tidak mengindahkan pembatasan sosial dan membahayakan keselamatan mereka sendiri. Unjuk rasa juga berlangsung di beberapa negara bagian lain, dan menurut sejumlah pemrotes, mereka lebih takut pada anjloknya perekonomian dibanding virus corona. Dan di beberapa wilayah Amerika, warga yang meminta bantuan pangan dan tunjangan pengangguran harus mengantre sangat panjang. Dalam jumpa pers hari Sabtu, Presiden Trump mengatakan pemerintah Amerika telah memproses bantuan 350 miliar dolar bagi 1,6 juta usaha kecil di seluruh Amerika agar mereka tetap bisa menggaji karyawannya. Trump juga menjelaskan sebagian negara bagian akan secara perlahan membuka kembali kegiatan ekonominya. Ia menyebutkan negara bagian Texas dan Vermont akan mulai membuka kembali sebagian kegiatan bisnis hari Senin ini, namun dengan tetap melaksanakan pembatasan sosial. Tapi pakar medis memperingatkan, membuka kembali bisnis tempat banyak orang berkumpul bisa memicu gelombang kedua penyebaran virus corona. Penelitian terbaru menunjukkan sebagian besar ibu hamil yang positif terjangkit COVID-19 tidak menunjukkan gejala. Kini para ahli medis mendesak agar rumah sakit melakukan tes corona bagi perempuan yang akan menjalani persalinan. Bagi Julia yang hamil 14 minggu, hidup sehat di saat pandemi virus corona saja tidak cukup. Ia mulai melakukan perencanaan ekstra untuk menyambut bayinya di bulan September nanti. I am also concerned about how it's going to impact the birthing process and also having a newborn. Minimnya pengetahuan tentang virus corona membuat dokter dan ilmuwan belum bisa memberikan panduan komprehensif bagi ibu hamil. Penularan dari ibu ke janin selama masa kehamilan pun belum terbukti. Namun ada kemungkinan bayi baru lahir bisa tertular jika orang-orang terlibat dalam persalinan positif terinfeksi COVID-19. Studi terbatas juga menunjukkan COVID-19 tidak terdeteksi pada ASI, sehingga ibu yang positif COVID-19 masih bisa menyusui. Again, this is not thought to be transmitted through breast milk. So in the event that a woman was to be separated from her newborn, she could still, after very carefully washing her hands, cleaning the breast, pump her breast milk that then somebody who's not infected could give the baby with a bottle. Again, taking very special care to properly clean the breast pump afterwards. Ikatan Dokter Kandungan Amerika Serikat menganjurkan untuk memasukkan perempuan hamil ke dalam kategori pasien berisiko tinggi tertular COVID-19. Demikian laporan tim VOA. Pembatasan sosial juga memaksa banyak kebun binatang ikut tutup. Tapi berkat teknologi video streaming, banyak orang bisa berkunjung ke Taman Marga Satwa, bahkan melakukan safari virtual ke kebun binatang di luar kota ataupun di luar negeri tanpa perlu meninggalkan rumah. Kebun binatang dan akuarium di berbagai kota di Amerika Serikat tutup sejak pemberlakuan pembatasan sosial dan perintah tinggal di rumah mengatasi penyebaran COVID-19. Tapi fasilitas seperti ini justru kedatangan lebih banyak pengunjung belakangan, meski kunjungan bersifat virtual. Going and looking at animals, it's like two or three steps removed from the reality of all the stuff we're dealing with right now. It's a little escape. Video-video ini menurut Randy Westhoff juga ditayang di kantor kepolisian untuk mengurangi stres polisi di tengah siaga corona. Sejak jutaan warga Amerika bekerja dan berdiam di rumah saja, jumlah penonton video bawah air akuarium ini melonjak beberapa kali lipat. They've been very popular now, and from our best guesstimates, they're over 8 times more popular than they were back just a couple weeks ago. Selain menghibur, safari virtual ini juga bisa menjadi bagian pelajaran di rumah bagi para siswa sekolah yang kini belajar secara online. They are definitely new and exciting for all of our students that are home now. So we did move our webcams around, and now we wanted to have activity. So they're at our Discovery Reef area so that you can see many different species of fish. And we also have our webcams at our Bonobo area, and they're very active as well. Di wilayah-wilayah yang memberlakukan perintah stay at home,
Petugas banyak yang tinggal di kebun binatang untuk memastikan satwa penghuni Taman Marga Satwa tetap diberi makan dan dirawat. Demikian laporan tim VOA. Perintah tinggal di rumah tidak menyurutkan semangat para pelari untuk tetap berlatih bahkan menggelar lomba. Quarantine Backyard Ultra adalah lomba lari lebih dari 42 km yang dapat dilakukan di dalam atau di sekitar rumah. 2 pelari Indonesia ikut dalam lomba ini dan bisa mencapai jarak 50 km, sementara pemenangnya berhasil menyelesaikan putaran sejauh 418 km. Berlari rutin sudah menjadi kebiasaan para pelari dimanapun, termasuk diaspora Indonesia di Amerika. Aturan untuk tinggal di rumah selama masa pandemi corona kini mengubah kebiasaan dan pola latihan mereka. Kayak pelari gitu asal kita ada jaga jarak kira-kira 2,5-3 meter. Kondisi ini juga membuat mereka lebih kreatif beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi, maka lahirlah Quarantine Backyard Ultra Race. Technically, ultra marathon gitu yang anything yang lebih jauh dari normal maraton. Tak disangka, peserta lari virtual melalui Zoom ini mencapai sekitar 2.500 pelari dari 56 negara di seluruh dunia. Salah satunya Rini Sugianto. Kita sign up ke Zoom-nya, terus kita lari, begitu selesai balik ke Zoom lagi, nunjukin jamnya atau apapun yang kita pakai untuk recording distance. Aturannya, setiap pelari harus menyelesaikan jarak 4,2 miles atau 6,7 km dalam waktu maksimal 1 jam. Mereka kembali berlari setiap awal hitungan jam. Race-nya bakal berakhir kalau seandainya semua orang sudah give up dan tinggal satu orang lagi yang masih bertahan. Jadi kayak last man standing gitu. Semua pelari yang gugur dianggap DNF atau do not finish, kecuali pemenangnya, seorang pelari ultra dari Virginia, Amerika Serikat yang berlari 63 putaran atau 418 km. Hadiahnya, segulung toilet paper. Sementara Erwin dan Rini memutuskan DNF setelah menyelesaikan 8 putaran atau 50 km. Bagi keduanya, Quarantine Backyard Ultra menjadi kesempatan langka mengikuti race bersama pelari dari seluruh dunia. Dari Washington DC, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.